Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Implementasi Algoritma Decision Tree. Next, dengan anggota kelompok yang pertama, Bubronaka Samudra, Adi Setiawan, Ade Windy Anggraini, Nurul Fajri, saya sendiri, dan yang terakhir Yuyun Fatima. Decision tree. Jadi definisi dari algoritma decision tree adalah salah satu metode dalam pembelajaran mesin learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Dan bentuk decision tree berbentuk struktur seperti pohon, di mana setiap simpul node mempresentasikan sebuah atribut atau fitur. Setiap cabang branch mempresentasikan hasil dan pengujian atribut, dan setiap daun leaf node mempresentasikan hasil keputusan atau prediksi. Dan selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat dari decision tree. Yang pertama itu, decision tree memberikan representasi visual yang jelas dan mudah dimengerti. Lalu, decision tree juga dapat digunakan untuk klasifikasi, di mana target variabelnya adalah kategori, dan regresi dengan target variabelnya merupakan nilai kontinu. Lalu, decision tree membantu mengidentifikasi fitur atau variabel yang paling berpengaruh dalam membuat keputusan. Decision tree juga dapat mengatasi missing values atau outliers karena tidak memerlukan asumsi tentang distribusi data. Dan yang terakhir, decision tree tidak terpengaruh oleh skala atau jenis transformasi pada data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan decision tree. Pertama itu ada kelebihan decision tree yang dimana decision tree itu sederhana dan mudah dimengerti. Struktur pohonnya struktur pohon membuatnya mudah dipahami bahkan oleh non-teknisi. Selanjutnya, decision tree juga fleksibilitas dapat digunakan untuk masalah klasifikasi maupun regresi. Dan proses tidak membutuhkan pranormalisasi data. Decision tree tidak sensitif terhadap skala data. Decision tree juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu overfitting. Pohon yang pohon yang terlalu dalam dapat menjadi overfit terhadap data pelatihan, sehingga performa pada data baru menurun. Lalu, bias pada data tidak seimbang. Jika kelas tertentu dominan, pohon mungkin bias terhadap kelas tersebut. Dan yang terakhir, decision tree kurang optimal, di mana algoritma greedy atau serakah yang digunakan tidak menjamin solusi optimal global. Next, selanjutnya. Oke, baik kita ambil contoh untuk di aplikasi RapidMiner yaitu tentang data penelitiannya. Di contoh data penelitian ini kita memiliki beberapa atribut, di antaranya ada row number, kemudian ada play, kemudian ada outlook, temperatur, humidity, dan wind. Data penelitian yang saya gunakan adalah data penelitian tentang cuaca dan tentang bermain golf atau tidaknya. Kemudian kita masuk ke cara kerja decision tree. Yang pertama adalah hitung formula entropi. Dengan rumusnya adalah sigma sigma dari N, di mana I sama dengan 1 dikali PI, kemudian log 2 dikali dari PI. Contohnya yaitu jumlah yes dari setiap data. Yaitu sama dengan 9, yaitu baris 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13. Jumlah no dari data penelitian yang digunakan yaitu ada 5, yaitu baris 1, 2, 6, 8, dan 14. Dan jumlah total data yang saya gunakan adalah 14 data. Berikut ini datanya. Oke, next kita ambil contoh satu yaitu untuk P yes, di mana nilai yes yaitu 9 dari 14, kemudian untuk nilai no yaitu 5 dari 14. Sekarang kita hitung entropinya, yaitu 9/14 dikali log 2 dikali 9/14, kemudian ditambah dari 5/14 dikali log 2 dikali 5/14. Kemudian hasilnya adalah 0,9446.
Kemudian setelah kita menghitung formula entropi, yang kedua adalah hitung entropi untuk setiap atributnya. Yang pertama kita menghitung atribut untuk Outlook Sunny. Data yang memiliki Outlook Sunny adalah baris 1, 2, 8, 9, 10, dan 11 di dalam subset ini, yaitu yes sama dengan 3 dan no sama dengan 3. Berikut adalah datanya. Kemudian jumlah totalnya yaitu ada 6. Kita hitung di mana P yes sama dengan 3 dari 6. Kemudian P no-nya adalah 3 dari 6. Kita hitung dari Sunny, itu sama dengan 3 per 6 dikali log 2 dikali 3 per 6 ditambah dengan 3 per 6 dikali log 2 dikali 3 per 6. Kita temukan hasilnya yaitu adalah sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu Outlook overcast. Data yang memiliki outlook sama dengan overcast adalah baris 3, 7, 12, dan 13. Di dalam subset ini yaitu yes memiliki 4 data, kemudian no memiliki 0. Jumlah totalnya adalah 4. Di mana yes P yes sama dengan 4 per 4 dan P no sama dengan 0 per 4. Overcast-nya adalah datanya adalah 1 log 1 dikali log 2 dikali 1 ditambah 0 dikali log dikali 0. Udah tentu hasilnya adalah 0. Kemudian untuk atribut yang selanjutnya adalah di atribut outlook dengan nilai range. Data yang memiliki outlook sama dengan range adalah baris 4, 5, 6, 10, dan 14. Di dalam subset ini, untuk nilai yes adalah sama dengan 2, kemudian untuk nilai no sama dengan 3. Dengan jumlah total datanya adalah 5 untuk outlook range. Kita hitung untuk P yes sama dengan 2 per 5, kemudian untuk no 3 per 5. Kita hitung entropinya, 2 per 5 dikali log 2 dikali 2 per 5, ditambah 3 per 5 dikali log 2 dikali 3 per 5. Kita lihat hasilnya untuk outlook range adalah 0,971. Oke, untuk hitung entropi setiap atribut, kita hitung semuanya sesuai dengan atribut yang ada di data penelitian. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya kita akan hitung untuk informasi gen. Sekarang kita untuk hitung informasi gen untuk kolom Outlook. Jadi informasi gen itu adalah IGSA sama dengan HS sigma dari SI dibagi S HSI. Yang dimana SI ini adalah subset untuk setiap atribut A-nya. Jadi di sini kalau dari rumus HS itu dikurang 6 per 14 yang mana 6 itu adalah total dari kategori Sunny di kolom Outlook. 14 itu adalah total datanya. Jadi untuk Sunny itu 6 ditambah Overcast itu total ada 4. Kemudian ditambah lagi oleh Rain itu total ada 5. Dihitung maka hasilnya itu adalah 0,94 dikurang 6 per 14 dikali 1. Hasil 1 ini adalah hasil dari tadi informasi yang sebelumnya. Kemudian ditambah 4 per 14 dikali 0 yang mana hasil sebelumnya adalah 0 ditambah 5 per 14 yang sebelumnya adalah hasilnya 0,97. Kemudian setelah dihitung 0,94 itu turun dikurang. Kita masih menghitung untuk bagian yang di dalam tanda kurung. Hasil dari 6 per 14 dikali 1 hasilnya 0,4286 ditambah 0 ditambah 0,3464. Sehingga hasilnya adalah 0,94 dikurang 0,77 sama dengan 0,1696. Kemudian next kita ini adalah diagram dari hasil penelitian. Jadi ketika outlook-nya itu sama dengan overcast, kemungkinan dia bakal prediksinya yes. Karena kalau kita kembali ke data, rata-rata outlook maaf, kolom outlook dengan kategori overcast itu rata-rata hampir semua memiliki labelnya itu atau data targetnya itu yes. Kemudian kalau dia range, dia dicek lagi nih untuk kolom lain. Untuk kolom lainnya itu apakah dia itu berangin atau enggak gitu. Kalau berangin ya berarti no. Kalau dia enggak berangin ya yes. Tapi kalau dia sunny, di sunny ini ada kategorinya lagi apakah humidity atau kelembapannya itu di atas 77 atau di
bawah 77. Kalau di bawah 77 berarti main golf, tapi kalau di atas 77 kelembapannya berarti no. Nah, kemudian di bawah ini merupakan akurasi dari decision tree untuk data sebelumnya tadi. Ini bisa dilihat hasilnya 100% karena memang data kita sedikit dan decision tree itu paling mudah dapat kondisi yang namanya overfit. Jadi sebenarnya ini hal wajar aja karena emang data kita juga sederhana dan nggak terlalu kompleks gitu. Next, mungkin selanjutnya saya serahkan kembali. Baik, kita berada di kesimpulan. Jadi dari kesimpulan dari implementasi algoritma decision tree ini, yang pertama, decision tree adalah sebuah alat pengambil keputusan yang memiliki struktur mirip dengan pohon. Dan yang kedua, dengan representasi visual yang mudah dimengerti, decision tree memungkinkan pemahaman lebih baik tentang hubungan antara variabel dan target. Dan yang ketiga, dalam berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, atau bisnis, decision tree bertujuan untuk memprediksi dan membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, penggunaan decision tree bergantung pada pemilihan variabel, pemrosesan data, dan penanganan overfitting dengan baik. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.